Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke adik-adik, jika namanya Ibu panggil, silakan angkat tangannya ya. Ainun, Azra, Zafi. Oke, semua hadir ya. Adik-adik, mari bersama-sama nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk lebih semangat lagi, ayo silakan tepuk semangat. Semangat. Adik-adik, kita harus selalu semangat untuk belajar karena kalau kita belajar, pasti kita akan mengetahui banyak hal. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik, di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Silakan diamati ya selama 2 menit. Dari gambar yang tadi, apa yang kamu ketahui adik-adik? Ya, benar sekali. Semua pendapat yang adik-adik sampaikan itu benar. Nah, bahwasanya kelinci itu memiliki bulu yang tebal dan bisa melompat dengan tinggi dan jauh. Nah, kenapa bisa melompat dengan tinggi dan jauh? Karena pada dasarnya kelinci memiliki organ gerak. Organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat gerak atau organ gerak terbagi atas 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Alat gerak pada hewan terbagi atas 4, yaitu yang pertama itu ada kaki, kedua sayap, ketiga sirip, dan keempat otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, memanjat, berenang, dan juga lainnya. Contoh dari hewan yang bergerak dengan kaki adalah kelinci, orangutan, dan juga kuda. Hewan yang bergerak dengan sirip adalah semua jenis ikan. Hewan yang bergerak dengan sayap ada lebah, kupu-kupu, dan juga burung. Sementara untuk hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Adik-adik, perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau keseluruhan tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Di dalam paragraf terdapat ide pokok dan juga kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar dari permasalahan dari suatu teks. Ide pokok biasanya sering disebut dengan gagasan utama. Kalimat utama biasanya berada di awal atau akhir kalimat. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Yang pertama yaitu baca dan cermatilah setiap kalimat di dalam paragraf. Yang kedua, mengenali ide kata, benda, dan yang mendominasi pada paragraf. Yang ketiga, tuliskanlah satu kalimat yang paling cocok menjadi kalimat utama. Dan yang terakhir adalah temukan ide pokok dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah pengembangan dari kalimat utama. Kalimat utama dari teks yang kita baca tadi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat yang di bawahnya adalah kalimat pengembang. Apakah anak-anak sudah mengerti semua? Jika belum, yang ingin bertanya, ayo silakan bertanya dan angkat tangannya ya. Nah, sekarang adik-adik silakan membentuk kelompok dengan jumlah 3 orang per kelompok ya. Oke, di sini Ibu punya LKPD. Nah, LKPD-nya dikerjakan bersama kelompok dan juga di LKPD ada tugas individu. Jadi, jika tugas individu dilakukan dengan individu, jangan ada yang berkelompok atau bekerja sama ya.
Nah, sekarang silakan perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berani maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Diva. Rangkuman materi kita hari ini adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan menggunakan alat gerak untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Alat gerak terbagi atas dua, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah teks. Ide pokok biasanya berada di awal atau akhir kalimat. Dalam sebuah paragraf biasanya terdapat ide pokok dan juga kalimat pengembang. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang selalu semangat dalam belajar. Nah, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, untuk nanti di jalan hati-hati ya, lihat seberang kiri dan kanan. Terima kasih, sampai jumpa.